Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bro Jobs di sini, bareng Jobs. Teman-teman kita akan belajar tentang ayat lagi ya, part 7 gitu. Ada apa sih gitu ya bahasan di part 7? Coba kita langsung. Kita akan membahas tentang conditionals nih gitu, yang paling banyak biasanya dia itu digunakan dalam penulisan. Kayak gitu ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga komen dan like dan share jika menurut kamu video-video dari Projob bisa bermanfaat untuk teman-teman kamu yang lain. Nah, kita akan bahas tentang conditionals nih. Jadi buat kamu yang pengen latihan IELTS, terus ada latihan writing, bisa mulai coba lagi dibuka-buka nih tentang materi-materi conditional. Conditional itu apa sih? Conditional itu sebenarnya kayak lebih ke pengandaian gitu loh. Pengandaian aku tuh memiliki mimpi, nah kayak gitu-gitu tuh bisa, atau penyesalan, bukan penyesalan sih, tapi kayak pengandaian tapi yang nggak mungkin terjadi gitu. Andai aku udah belajar IELTS dari TK gitu ya, mungkin aku sekarang udah jadi reviewer IELTS gitu mungkin gitu ya. Atau juga eh, mm, berharap gitu ya, ada pengharapan kayak bisa di masa sekarang ataupun di masa lampau. Nah, karena ada berbagai kondisi, di conditionals itu dibagi menjadi 4. Zero conditionals, first conditionals, second conditional, dan third conditionals. Nah, conditional itu penggunaannya untuk mengungkapkan kebenaran umum atau fakta yang selalu terjadi. Jadi kayak if present simple. Jadi kayak apa ya? Contohnya adalah jika kamu belajar, kamu akan pinter kayak gitu-gitu. Ya, ya jika kamu belajar, kamu akan pinter. Ketika kamu belajar, kamu pinter. Itu zero conditionals. Yang itu adalah fakta gitu ya. Fakta dan kebenaran. Ada lagi yang first conditional atau mengungkapkan kemungkinan nyata di masa depan. Contohnya, jika kamu belajar sekarang, nanti kamu bisa masuk perguruan tinggi yang bagus. Kayak gitu contohnya. Itu adalah kemungkinan nyata di masa depan. If you study hard now, you will choose the best university in the future. Itu contohnya. Atau ini pengandaian lah gitu ya, kemungkinan nyata di masa depan. Gitu. Jika hari hujan, jika besok hujan, gitu ya, kemungkinan nyatanya adalah kamu membawa payung. Kayak gitu. If tomorrow will be rain, atau if tomorrow rain comes gitu ya, contohnya ya, hujan datang, you will bring an umbrella, gitu contohnya. Terus yang conditionals itu adalah untuk mengetahui situasi tidak nyata atau tidak mungkin di masa sekarang. Kayak ini tuh yang pengandaian gitu, kayak andai aja aku datang lebih awal, aku tidak akan tertinggal kereta contohnya. Jadi pakainya if plus past simple terus plus koma gitu ya, would plus base form gitu, kayak kata dasar kayak gitu ya. Nah, sebentar. Ini ada lagi namanya third conditionals, itu untuk situasi yang tidak nyata atau tidak mungkin di masa lampau kayak gitu. Jadi kayak ini udah kejadian, ini udah kecelakaan gitu ya. Ngomongnya sekarang gitu. Jadi misalnya gini, jika dia berhati-hati dia tidak akan kecelakaan, tapi orangnya udah kecelakaan. Kayak gitu loh. Gitu. Atau mungkin contohnya adalah kemarin si ini berharap agar tidak datang terlambat. Kayak gitu. Jadi itu tuh kejadian udah lampau gitu. Mengharapnya itu udah lampau. Ya, oke, itu adalah macamnya conditionals dan apa namanya, penggunaannya gitu kan ya. Nah, buat teman-teman yang pengen latihan lebih terus tanya-tanya terus kayak join bimbel gitu ya, atau mungkin nggak mau join bimbel atau join pembelajaran di sosial media gitu ya. Di Kerjop juga menyediakan belajar gratis IELTS, ada di Telegram, linknya udah ada di deskripsi. Jadi jangan lupa untuk klik link Telegramnya ya. Seperti itu, gratis kok. Next. Nah, ini contoh soalnya, jadi lebih kepada contoh penggunaan aja gitu ya. Kita latihan dulu sebelum nanti teman-teman bisa untuk mengimplementasikan di writingnya. If he bla 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 study harder, he bla 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 pass the exam.
atau pass the exam ya. Ini pelafalannya tergantung British atau Amerika. Nah, ini kalau kayak gini, itu kita pakainya adalah yang if he studies harder, he will pass the exam. Jadi kalau ini tuh kayak udah kebenaran umum gitu. Kemungkinan di masa depan jika kondisi tertentu dipenuhi gitu. Jadi kayak jika dia belajar keras, dia akan lulus ujian gitu. If she bla 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 about the event, si bla 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 come. Nah ini sama. Ini lebih kepada pengandaian gitu, sesuatu tidak nyata atau tidak mungkin di masa sekarang. Jadi she knew about the event. If she, jika dia tahu tentang acara tersebut, dia akan datang kayak gitu. Tapi kan dia nggak tahu gitu. Kejadian sekarang tuh nggak terjadi. Nah, jadi pakainya adalah tadi bentuk yang kedua, conditional tipe 3. Jadi yang tidak mungkin terjadi di masa sekarang. Gitu ya. Jadi pakainya if subjek, terus dianya pakainya past tense di sini. Terus about the event, see, koma kan ya, subjek lagi, terus tambah verb, terus base form. Base ya, bukan base, tapi base. Base itu kayak kata dasar, bentuk dasarnya gitu. Next, if they bla 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 invite us, we bla 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 attend the party. Jadi untuk ini itu adalah tidak nyata gitu di masa lampau. Jadi kayak dia cerita gitu, tapi kejadian itu udah berlalu gitu. Kayak kemarin gitu. Jadi pengandaiannya itu tuh kemarin gitu, bukan yang sekarang. Jadi jika dia diundang, jika mereka mengundang kita, kita akan hadir ke pesta. Padahal pestanya tuh udah kemarin kayak gitu. Jadi bukan pesta yang terjadi sekarang. Jadi if they had invite, we would have attend the party kayak gitu. Rumusnya tadi ya bisa dilihat lagi. If terus di sini kita pakai apa namanya, perfect, past perfect, terus dia tambah would, terus ini have, would have attended tuh, past perfect lagi gitu. Jadi lampau-lampau gitu, keduanya lampau. Ini past perfect, ini past perfect juga. Ini present perfect, maaf. Okay. Next, if she blah 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 harder last year, nah ini berarti kan ini ya apa namanya, lampau ya. Si bla 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 in a better position. Nah, kalau dia belajar lebih keras tahun kemarin, dia mungkin dapat posisi yang bagus sekarang, gitu kan. Ini berarti eh, sekarang gitu kan ya, si would besi kayak pengandaian gitu. Padahal sekarang dapat posisi yang bagus nggak? Enggak kan. Jadi dia pakainya yang ini. If she had studied. Kenapa sih kok pakai had studied gitu ya? Karena ya itu tadi. Jadi dia tuh lampau gitu. She had studied. Jadi jika dia belajar gitu lebih keras tahun lalu gitu ya, she would be in a better position now. Kayak gitu. Dia akan dapat posisi yang baik nanti sekarang kayak. Bukan she will. Kalau she will itu kemungkinan nanti gitu kan. Bukan juga studied aja karena belajarnya itu kan lebih duluan daripada better position gitu. If it blah 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 tomorrow, we cancel the other event. Jawabannya yang jawabannya yang B ya. If it rains tomorrow, jika hujan gitu besok, we will cancel the other event. Jadi kita akan membatalkan eventnya besok. Gitu. Ternyata di masa depan jika kondisi tertentu terpenuhi gitu. If it rains, car. If it's raining tomorrow, jika besok hujan. If I blah 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 you were coming, I blah blah cake. Nah, ini kayak
jika kamu kemarin datang gitu ya, if you were coming, jika aku tahu kemarin kamu datang gitu ya, aku akan memanggangkan kamu kue gitu. Nah itu kan kayak eh, apa ya, itu udah melampau gitu kejadiannya. Jadi kita pakainya yang, nah contohnya ini tidak mungkin terjadi di masa, pakainya yang verb 3, pakai perfect, eh iya pakai past tense. If I knew you were coming, I would have baked a cake. Okay, next. If he blah 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 not lose his keys, he not be locked out. Nah, ini sebenarnya lebih kayak gini. Kan dia sekarang udah kekunci nih, gitu. Jadi ada yang ngomong ya kalau dia nggak kehilangan kuncinya dia nggak akan kekunci kayak gitu. Maksudnya kayak dia udah kekunci nih gitu. Udah pengandaian kayak yang terjadi gitu di masa lampau gitu. Ternyata di masa lalu. Jawabnya yang C ya. If he hadn't lost his keys, he wouldn't have been locked out. Dia nggak akan kekunci sampai sekarang. If they blah blah offer me the job, I blah 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 accept it immediately. Jadi ini kayak kemungkinan nyata di masa depan jika kondisi terpenuhi. Jadi if they offer me the job, I will accept it. Gitu. If you blah 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 to space, put planet blah blah visit. Contohnya yang ini, if you travel to space. Jadi kayak ini adalah tidak mungkin terjadi gitu di masa sekarang kayak gitu. Nggak terjadi kan, dia kan masih di depan kita gitu. Nggak lagi ke orang angkasa gitu ya. Jadi kayak if you travel to space, what planet would you visit? Gitu. Makanya yang nomor 2. If he blah 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 study more in the past, he blah 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 have a better job now. Tadi udah ya, if he studied more in the past, if he, iya past perfect ya, he would have a better job now. Jadi contohnya yang C, gitu. would be having a better job now. Oke, buat teman-teman yang pengen latihan IELTS lebih dalam lagi gitu ya, apalagi sampai pengen dapat feedbacknya nih, oh ya langsung aku nulis gini feedbacknya gimana, itu bisa join ke IELTS Prediction by Crowdjobs-nya, by Crowdtabs. Nah ini sedang ada diskon di bulan Januari itu Rp100.000, ini gede banget, lebih dari 30%-an gitu ya dari harga aslinya. Jadi teman-teman jangan lupa buat hubungi ke ini WA admin atau juga mampir ke crowdjob.id seperti itu ya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan sukses buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih, like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.